warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati Ibu Ustazah Dida Nuryatin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, karena atas rahmat, nikmat dan karunia dari Allah, hari ini siang menjelang sore ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah nyangka Bu ketemu saya hari ini? Kan niatkan silaturahim sebenarnya, ya. Tapi kalau perkara kebaikan itu kita nggak boleh tolak, ya. Bu Dida nyuruh, ya ngomonglah sedikit tentang kesehatan. Insya Allah gitu. Insya Allah karena ini kebaikan dan kalau ketika kita menyampaikan kebaikan itu, insya Allah itu ada ganjaran pahalanya. Baik-baiknya kamu, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain, ya khususnya buat orang beriman, ya. Kalau kita banyak manfaatnya, insya Allah kita menjadi orang yang terbaik, gitu, ya. Jadi marilah kita berlomba-lomba menjadi orang yang dimanapun kita berada, kita bawa manfaat. Orang itu ngelihat hadirnya kita tuh menuntut ilmu. Kata orang sono, ya kata orang sono nih, sebelah sono. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, Ibu ya. Katanya kita ini long life education, gitu. Belajar sepanjang hayat, gitu. Kalau dalam ilmu pendidikan itu disebutkan itu di dalam undang-undang pendidikan, gitu, bahwa guru-guru harus menanamkan kepada murid-muridnya itu sebagai long life learner, pembelajar sepanjang hayat. Nah itu mah ke Permendikbud kalah dengan hadis, apa hadisnya? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Wajib tuh. Berarti kita datang ke sini apa? Sedang melaksanakan kewajiban nih menuntut ilmu, ya. Dan juga ada ini ada yang perdebatan, ya, ini hadis patah, ya, orang ulama-ulama dulu, yaitu ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Dari buayan kita udah belajar, ya Ibu, kan, kepada junjungan kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Manusia sempurna sebagai pemimpin, ya, sempurna sebagai suami, sebagai pendidik, sempurna sebagai pedagang, ya, sempurna juga sebagai tabib. Tabib, apa tabib? Ya, apa kalau orang dulu kan bukan tabib, yang ada tabib, ya, tabib gitu. Sempurna sebagai tabib, ya, sakit. Ada aja yang kerasa. Tapi kalau saya tanya, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Nah, kerennya tuh orang beriman. Kita bilang kalau ditanya sehat ibu-ibu, sehat. Tapi pasti pada punya penyakit, gitu, ya. Nah penyakit ini ntar kita bahas, penyakit itu apa sih, gitu, ya. Coba saya tanya dulu, penyakit itu atau sakit itu azab atau nikmat ibu-ibu? Nikmat. Hah? Nikmat. Yang benar. Iya. Ya, alhamdulillah kalau jawabnya nikmat, ya berarti pandangannya udah benar, ya. Pandangannya udah benar tuh kalau menganggap sakit adalah nikmat. Tapi benar nggak tuh dipraktekin? Insya Allah. Hah?
Tapi ada juga yang sakit, penyakit kenapa sih gitu ya? Ngeluh aja, aduh nih nggak hilang-hilang ini pegel gitu ya, nggak hilang-hilang ini cenut-cenut gitu ya. Lupa ada tuh menganggap sebagai nikmat yang ada gerut tuh ya. Oke, kenapa? Karena penyakit itu ada dua, Bu ya. Ibu-ibu, penyakit itu ada dua macam. Ada penyakit fisik, ada penyakit psikis atau penyakit kolbu ya, penyakit hati. Tadi udah bilang tuh ya, dinikmati gitu kan, sakitnya dinikmati. Tapi ketika hatinya sakit ya, itu nggak bisa tuh menikmati gitu ya. Nah, kita harus belajar ya sore ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya Ibu-ibu ya. Siapa tahu nanti ketemu di jalan. Tadi sudah disebutkan nama saya Nur Hasanah. Saya teman dari masih kecil. Ada yang sama ya? Karena memang Allah sudah bilang di dalam Al-Quran ya. Allah sudah bilang di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Apa bunyi ayatnya? Saya yakin ada yang hafal nih ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin ya. Jadi kami, kata Allah ya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Khauf itu ketakutan ya, rasa khawatir, was-was gitu, galau ya. Kelaparan, kelaparan ya. Terus amwal ya, kekurangan. Amwal itu harta, mal ya, makanya ada zakat mal ya dari amwal itu ya. Kekurangan harta. Anfus itu nafas, jiwa ya, kekurangan jiwa. Ada yang musibah kematian gitu ya. Terus kalau di Palestina tuh pengeboman gitu ya. Nah, itu namanya kekurangan jiwa ya. Dan buah-buahan ya. Buah-buahan ini mewakili makanan gitu ya. Kita kalau kekurangan makanan apa? Ya, sangat lemes ya. Pokoknya khawatir aja ya kan? Khawatir kelaparan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Sabar gitu. Semua orang akan diuji dengan musibah, dengan berbagai macam musibah. Tapi kabar gembiranya diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar, yaitu alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang kalau dia ditimpa musibah, maka dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Mudah-mudahan ucapan ini bukan hanya di bibir nih ya. Ringan kan ya, ringan ucapkannya hantaman pertama ya. Ketika hantaman pertama dia langsung sabar, maka itu dia orang sabar. Tapi kalau misalnya gerutu dulu gitu ya, ngeluh dulu, berarti sabarnya masih harus ditingkatkan ya. Ya, kita belajar nih gitu. Kita setiap dapat musibah, dapat ujian, dapat cobaan, bisa nggak nih kita dari Allah ya? Harus kita terima dengan ikhlas ya. Jadi orang yang sabar itu dia kalau dapat musibah dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Segalanya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang bikin kita berat itu kan ada musibah sayyi'ah. Musibah hasanah itu kira-kira apa? Yang berupa apa?
Yang berupa sesuatu yang baik, yang kita tuh senang dapatnya, padahal itu sebenarnya musibah gitu ya. Itu ujian. Misalnya apa? Naik jabatan, ya kan? Terus gajinya, beli motor baru gitu ya. Nah, tapi biasanya banyak yang nggak lulus ujian ketika dapat musibah yang sifatnya hasanah ini gitu ya, atau ujian yang berupa kenikmatan itu ya. Jarang yang lulus gitu. Kenapa? Karena biasanya itu jadi membuat kita lalai dari mengingat Allah gitu. Tapi coba kalau dikasih ujian berupa yang nggak enak, sakit gitu ya, terus tadi kehilangan, terus ditinggal mati gitu ya, itu membuat kita menjadi lebih dekat biasanya kepada Allah, dan itulah yang lulus gitu. Karena sebenarnya yang namanya orang beriman itu dia lulus itu ketika hatinya ini selalu terikat kepada Allah, apapun keadaan yang dihadapinya, tapi dia terus ingat kepada Allah ya. Nah, seberapa banyak dari waktu kita 24 jam ini yang benar-benar ingat sama Allah? Kira-kira ibu-ibu, kita masing-masing introspeksi aja diri kita ya. Ya, kadang-kadang paling banter pada saat kalau nggak ada sholat ya, nggak ingat-ingat kita sama Allah gitu. Allah sudah tahu nih, sudah merancang memang kita nih dibuat sedemikian rupa. Allah bersyukur kita dapat sholat itu, tapi masih kan ada di antara kita yang males ya, masih menjadi sholat itu menjadi suatu beban gitu. Nah, coba kita berkaca nih sama diri kita sendiri, berjam, tapi semuanya itu adalah kehendak Allah ya. Nah, ketika kita menganggap ya bahwa sakit itu adalah nikmat, itu karena kita tahu ya, rahasia di balik sakit ya. Nah, ada Rasulullah bersabda gitu, tidaklah seseorang diberikan sakit kecuali dosa-dosanya akan dihapuskan, digugurkan gitu ya. Jadi Rasulullah nyampe ini kepada kita gitu. Jadi sakit itu jangan selalu dianggap sebagai sesuatu yang buruk gitu ya. Ada di sini kita yang nggak punya dosa, nggak ada ya kan. Nah, kita kan nggak mau sehat itu berbanding lurus dengan ketakwaan seseorang. Kenapa? Karena orang takwa itu kan taat ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kata Allah, kulu washrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Kita makan 2 piring mentung ya, ya kan? Kalau udah umur 50 tahun ke atas, kata dokter ya, kata ahli kesehatan kan sudah harus mengurangi tuh. Makan nasi harus diurangi ya kan, makan jero-jeroan ya. Apalagi sekarang nih, selamat di akhirat ya. Selamat di akhirat udah dijanjikan tuh sama Rasulullah, siapa yang taat padaku, siapa yang cinta padaku, maka akan bersamaku di surga, kata Rasulullah. Tapi kan kita pengen di dunia juga nikmat hidup kita, pengennya hidupnya sehat ya kan. Nah, salah satu nih yang Rasulullah ajarkan itu, makanya Islam tuh luar biasa ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi diajarin tuh caranya ya kan. Nah, cuman kita ngamalin nggak gitu, itu pertanyaannya gitu ya. Rasulullah pernah bersabda, kalau saja aku tidak khawatir memberatkan umatku ya, nih ibu-ibu dengerin. Kalau saja aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku setiap kali mau sholat harus bersiwak. Tuh. Jadi orang Islam harusnya giginya bagus. Kenapa? Karena bersiwak itu kata dokter Zainul Akbar
Siwak itu mengandung fluoride, pokoknya yang ada di odol ya, yang jadi siwak ya. Yang minimal kalau hadis ya, dari satu hadis itu aja tercipta macam-macam odol, ya kan? Ada berapa? Ya, buang air besar, gitu. Harus jongkok. Sekarang ini Rasul, gitu, ya. Jadi luar biasa, gitu. Itulah disebut mukjizat, karena berkembang terus, jadi berkembang ilmunya, gitu. Apa nih yang harus kita lakukan? Kata Allah dalam Al-Quran, setiap penyakit ada obatnya. Yakin nggak ibu-ibu? Yakin ya. Setiap penyakit ada obatnya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Apa penyakit? Allah. Yang nyembuhin? Allahnya ada apa enggak? Ada. Berarti ya itu, gitu loh ya. Pengasih Allah, gitu ya. Dan yang nyembuhin Allah, makanya betul setiap penyakit ada obatnya, gitu. Jadi kalau kita sakit, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, sakit itu kata Allah, aku tidak menzolimi hambaku. Kalau dia sakit, dia merana dan sebagainya, itu pasti karena kezoliman diri sendiri. Aku tidak pernah menzolimi hambaku, kata Allah, gitu. Harus kita lakukan. Pertama sekali apa? Istighfar. Ya, kalau doa kan minta nih, ya. Kalau istighfar itu ngaku, gitu ya. Mengaku, mohon ampun, gitu. Mohon ampun. Pasti Allah ini tidak sedang menzolimi saya. Pasti saya yang sudah zolim sama diri sendiri nih, gara-garanya. Satu, caranya keluar dari masalah, dari kesulitannya. Apa dia? Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Istighfar, minta ampun ya. Banyakin Rasulullah aja yang paling sehat, yang bersih dari dosa-dosa. Istighfarnya berapa kali, Bu? Tahu nggak? 100 kali Rasulullah beristighfar. 100 kali itu Rasulullah. Lah kita justru ini aku masih dikasih kesempatan nih untuk memperbaiki, supaya punya kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menghapus dosa-dosa yang sudah banyak menumpuk dalam hari-hari kita, ya. Lalu apalagi? Wasta'inu bis-sobri, ya. Minta tolonglah, atau ya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, ya. Sudah belum kita menjadikan itu, bahwa sholat dan sabar itu menjadi penolong kita, ya. Nah, sholatnya berarti apa? Kita bisa sholat taubat, ya kan? Karena kita sadar nih, gitu. Ini kayaknya penyakit ini gara-gara saya mungkin takabur, mungkin lalai, mungkin juga kurang sedekah dan sebagainya, gitu. Sholat taubat, ya. Istighfar, sholat taubat, ya. Sholat istighfar, ya. Minimal berapa kali? Minimal 3 kali. Kalau habis sholat taubat kita baca Sayyidul Istighfar. Hafal ya ibu ya? Hafal ya? Coba saya mau dengar. Allahumma anta rabbi la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Nah, sabar. Ya, sabar.
jalani bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati dalam menetapi kesabaran. Artinya tetap sabar gitu ya. Nah, kita mempercepat kesembuhan seseorang dari sakitnya adalah hatinya bahagia ya. Hatinya bahagia, dia tahu oh orang-orang sekeliling saya penuh kasih sayang, penuh perhatian, sehingga dia mempunyai apa? Semangat gitu, mempunyai semangat untuk sembuh gitu ya. Jangan lagi sakit marah-marah, sakit lagian sih makan apa tuh gitu ya gitu. Nih apalagi yang harus dilakukan ketika kita sakit, ubah cara hidup kita ya kan. Ubah yang salah-salah itu kita ubah, kita introspeksi diri nih, kayaknya salah makan nih gitu kan, salah milih jenis makanan, ubah, jangan lagi dimakan lagi gitu ya kan. Itu namanya nggak mau jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita agar kita mendapatkan kesembuhan. Lalu ubah cara hidup kita ya, ubah cara hidup ya. Ikhtiarnya dilakukan. Tadinya nggak suka makan sayur, ya sekarang harus doyan sayur karena yang dinyanyiin gitu ya. Puji itu molekulnya bentuknya bagus kayak mutiara, molekulnya tuh. Itu penelitian teknologi orang Jepang yang nemuin. Kan Rasulullah mengajarin kalau anak lagi sakit nggak usah repot, ambil air putih, bacain Al-Fatihah 7 kali, Alif Lam Mim 1A sampai 5, ayat kursi 3 kali ya, terus Al-Ikhlas, terus semua berapa kul tuh ya. Nah bacain aja itu sama doanya dah ya. Doanya kalau kita sendiri yang sakit boleh pakai doa gimana? Doanya Nabi Ayub, Ani masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Yuk sama-sama ibu ikutin bu. Robi Ani masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini sakit ya Allah ya. Aku ini sakit ya Allah, tapi Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, akan dengan mudah cuma bilang kun faya. Kalau Allah bilang sembuh, sembuh. Ikhtiar gitu, jangan nggak berikhtiar. Nah, stem cell ini dirangsang, maka dia akan membentuk sel baru sesuai dengan organnya di mana tempat dia ada. Kalau dia adanya di jantung, maka dia akan membentuk sel baru untuk jantung. Kalau dia adanya di otak, maka dia akan membentuk sel otak yang baru. Ya, jadi ada orang-orang yang kita semua pasti pernah mengalami sakit, tinggal bagaimana kita menyikapi ya. Itu akan jadi nikmat atau jadi azab ya. Kalau jadi nikmat berarti dia akan membersihkan dosa-dosa kita ya. Jadi ujian akan meningkatkan iman kita kepada Allah. Kalau jadi azab ya berarti itu orang yang nggak ngambil manfaat dari sakit ya. Contohnya yang sakit karena azab tuh siapa coba? Cuma antupan nyamuk doang, akhirnya dia mati, meninggal. Nah itu penyakit yang disebabkan karena azab dari Allah gitu ya. Kalau kita insya Allah karena kita orang yang beriman ya, maka sakit yang kita rasakan itu kita anggap sebagai ujian keimanan kita, sehingga kita semakin meningkat keimanan kita, dan juga merupakan nikmat karena dengan sakit itu dosa-dosa kita jadi bersih, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata lisan saya yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.